Baiklah, pada malam hari ini kita lanjutkan kepada Profesor Muhammad Taslim di Universitas Udayana. Apabila Taslim bagaimana berinteraksi dengan makhluk Allah dan orang lain. Kemarin dasar bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ya. Maka dan sekarang adalah bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musaddiqu fi kitabihi wa ada mutabihi wa bi barakati qulubihi wa bi kulli khairin. Amin. Al-qism ats-tsani al-muttabi'u dan bagian kedua bagaimana bermuamalah dengan orang yang melakukan bid'ah. Fa'idza mimman yaqulu bid'atin wa kana bid'atu bihaitsu yukfaru biha, yaitu terhadap orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah, dan bid'ah ini bisa membawa orang kepada kekufuran. Fa'amarahu asyaddu minad dinihi, maka orang yang ahli bid'ah tersebut harus dipergauli atau berinteraksi dengan orang yang tersebut lebih daripada orang kafir ini, orang kafir yang ini. Nah, dalam hal ini bahwa seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa ada yang namanya bid'ah hasanah, ada yang namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah satu perkara dalam agama, tetapi itu adalah kebaikan. Contohnya apa? Dari zaman sahabat namanya Al-Quran. Itu kan pada zaman Nabi tidak boleh dibuat mushaf, tapi dihafal langsung. Dari zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Affan, sampai akhirnya pada Utsman bin Affan. Pada masa Umar Siddiq sudah mulai dikumpulkan karena banyak para sahabat yang gugur dalam peperangan dan mereka itu hafal Al-Quran. Maka Al-Quran itu dibuat dalam mushaf. Ini adalah perkara baru. Nah ini termasuk bid'ah hasanah. Kalau sekarang Al-Quran ada di handphone. Al-Quran ada di handphone. Mau kita baca apa kita dengerin? Ada 30 juz. Al-Quran sambil itu benar-benar mushaf begitu baca Al-Quran tinggal tulis. Qori'nya siapa? Imam Suyes, Imam Suhail, Imam Zaidi. Siapa? Wah, ada kan di zaman Nabi? Tidak ada. Ini adalah bid'ah hasanah. Termasuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu yang dilakukan Umar bin Khattab adalah perkara baru. Zaman Rasul itu kadang-kadang sholat bareng, kadang-kadang tapi setiap malam itu sholat tarawih bareng itu zaman Umar bin Khattab. Nah itu namanya bid'ah hasanah. Termasuk ini ini suara saya terkenal. Ini adalah termasuk bid'ah hasanah yang dibolehkan berupa alat maupun sesuatu yang dilakukan ketika ada zaman Nabi.
Berangkat haji, ya sunnahnya naik onta. Naik onta. Kita kalau naik onta dari mana? Dari Indonesia sampai kapan? Kan namanya ya pelaut gitu atau jalan. Banyak yang sudah depan punya. Nah itu namanya bid'ah asal. Ya. Dan ada bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan. Seperti pandangan ya kelompok dari bid'ah, Jabariyah, ya. Allah kan, ya, kenapa kau berbuat maksiat? Ya saya nggak tahu dengan Allah. Kalau saya lagi baik, saya berbuat baik. Kalau ada yang udah kehendak Allah gitu. Nah itu menyesatkan. Kita melakukan satu perbuatan atas ikhtiar, atas pilihan kita, ya kan? Wahadaina munajdain, Allah menunjukkan kepada kita dua jalan. Mau mana? Mau ke surga atau mau neraka? Pilihan sendiri. Ya, kita datang kemari, pilihan bukan? Pilihan. Ya. Kalau kan semangat imannya lagi tinggi, udah pernah bagian pilihan. Tapi kalau lagi datang malesnya, ya, kagak datang. Apakah itu kehendak Allah? Itu pilihan kita. Jadi kalau dapat ya Jabariyah, Murji'ah itu kayak apa? Kayak kapas yang tuang, ya lagi ngaji, lagi datang apa namanya bermaksiatnya minum di sana. Kemudian, nah itu kita tolak. Kalau kita belum lama nih ada, ya zikiran di depan Borobudur, ada dia. Zikiran di depan, di mana? Di Borobudur. Dan tempat ibadah agama lain, nggak boleh. Apa yang kita lakukan? Ya, zikir zohir, ya, zikir secara suara keras, itu ada riwayat. Maulid Nabi, ya kalau kita ada kepada Nabi, ini adalah untuk menambah kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Kalau mau menganggap ya Maulid Nabi itu bid'ah, harusnya juga dia nggak boleh ya ngadain acara yang namanya ulang tahun milad ya Natalis ya atau apapun nggak boleh. Bulan Maulid nggak boleh. Tapi mengenal penjualan syekhnya nggak boleh. Ada hal-halnya. Maka dalam hal ini ya, yang namanya bid'ah hasanah itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah bid'ah dolalah. Nah, yang tidak boleh ini ya, orang yang mengajak kepada bid'ah dolalah. Ayo nih, dari kami besok kita ziarah ke Prambanan. Ziarah ke Prambanan. Kita sholat dia lahir. Itu artinya otaknya bersoal. Karena ada dia. Kalau main di Prambanan atau di Borobudur, ya zikiran. Kalau Muslim sih, nggak cuma doa itu, nggak boleh tempat agama lain dilakukan hal seperti itu. Dan pendapat yang berbeda. Karena mulai yakin lebih yakin wala ismahu yakin billah. Karena orang yang ahli bid'ah tadi yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dolalah, kenapa harus diperlakukan lebih daripada kafir sunni? Karena ya orang melakukan bid'ah tadi bahkan cenderung kepada perbuatan kekafiran
Mereka tak boleh jizya. Ya, mereka tidak bisa ditolerir. Ya, akunya Muslim, tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dewa-dewa, percaya reinkarnasi. Kita itu kalau udah meninggal itu udah selesai Pak urusan di dunia. Urusan para barzah. Kagak ada orang meninggal yang dibalik lagi rumahnya. Ya, pindah ke orang lain. Itu pandangan agama yang lain. Nggak boleh masuk kita. Kesimpulan masuk kemari, ada. Ya, orang kesurupan itu bukan orang yang tertinggal. Ya, tapi jin. Ya, yang masuk kepada tubuh manusia. Ada. Di Mekah itu ada masih jin. Bahkan di surah dalam Al-Quran ada surah jin. Ya, jin itu sama kita. Ada yang beriman, ada yang tak, ada yang tak. Nah, yang kafir ini yang bisa, ya, bisa menggunakan, ya, mereka dilakukan dengan, ya, kemudian dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang pada datang kepada kafiran. Wa in kana mimman la yakfuru biha famahu bainahu wa bainallahi ahad. Tapi orang yang berbuat bid'ah tapi kagak aja, ya, artinya dia lakukan sendiri, itu masih ada mendingan. Ya, disikiran sendiri sama dulu. Ya, dia pikiran disuruh di Tamburan, pikiran ya, di tempat-tempat ibadah orang lain. Ada ngajak orang, masih ada mending. Ini kalau rusak, udah rusak, ngajak-ngajak orang lagi. Begitu. Ya, kira setan kan mau masuk neraka dia enggak. Maka bersumpah, ya, ketika diusir dari surga, sumpah kepada Allah, saya akan rayu, saya akan goda tuh anak turunan Adam, biar nanti masuk neraka bareng saya. Cuma setan. Jadi kalau ada orang yang ajak berbuat, ya, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang fasik, berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama, ya mirip Yesus 11-12 dengan setan. Ya, karena mengajak orang kepada sesuatu yang dilarang dalam agama. Min amril kafir la muhalata walakin amru bi'inal alaihi asyaddu minhu alal kafir. Maka oleh karenanya perintah untuk mengingkari orang yang melakukan perbuatan bid'ah tersebut, ya harus lebih besar daripada orang kafir tadi, karena dia menganggap itu adalah, ya, hal yang dibolehkan dalam agama. Ya, bikin keyakinan baru. Ya, bahwa kan ada nih banyak manusia berdapat model-modelnya. Ya, aliran-aliran yang edukasi dolar yang menyesatkan. Ya. Ini jemaah bareng laki perempuan. Ada boleh tukar-tukaran pasangan. Kamu dibilang ini dari mana? Ya, memahaminya. Ya, agama tidak dari sumbernya. Menentukan bulan hijriah bukan pakai hilal, bukan melihat bulan yang dia tahu. Ini berbeda. Hal yang tidak diajarkan dalam agama. Dan naula yang topik ila qawlihi bi khilafil muttaqin alladhi yaquluna bil aqli ya annahu yasma'u anna ma yaqulu aqul. Jadi orang yang mengajak pada satu perbuatan, ya, bid'ah yang dolalah yang menyesatkan itu, ya, lebih merusak. Artinya kalau orang berbuat salah dia sendiri masih rada ringan.
Tapi kalau berbuat salah, dia ngajakin orang. Banyak itu. Man sanna sunnatan hasanah falahul ajru mislu ajri fa'ilihi wa man sanna sunnatan sayyi'atan fakana ajruhu mimman sanna alaihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mengajak orang pada satu perbuatan kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, orang yang mengikuti apa yang diajarkan. Tapi kalau dia mengajak pada perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, maka orang yang mengikuti dia ketimpahan juga akan ya dosanya. Maka jangan sampai gitu. Bayakun sababan digoyah di hati tasyarruhu muqtadun kaiharu waqtuhu wa yuqadu anhu wa mu'adatu wa tahqiruhu wa tashmi'anhu alaihi bi bid'atihi wa tanfiru nas anha syaddu. Oleh karenanya orang yang berbuat bid'ah yang dolalah tadi, bid'ah sayyi'ah, itu harus ya dicegah, diputus, ya, dibenci, direndahkan. Tentu yang direndahkan adalah perbuatannya. Ya. Tapi kalau sudah diajak, ya, lah, merasa dia paling benar, lihatlah, sudah bilang, ya, diajak kebenaran, dia terima, dia mengatakan apa yang dilakukan benar. Ya. Ini orang Islam ada perlu haji di Mekah ke Madinah, benar-benar Arab lah. Ya, ini kan di sini, ya, tawafnya mundur, jadi misalnya. Nah ini bid'ah dolar, sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Maka dalam hal ini orang yang melakukan bid'ah dolar itu harus ya diputus, harus ya dicerca, direndahkan. Tentu yang direndahkan adalah perbuatannya. Sehingga orang-orang tidak akan ikut akan apa yang dia lakukan. Kalau kita di Indonesia ada orang Indonesia banyak juga sih ikut ya. Ada jamaahnya itu. Ya, banyak. Ya, kita tahu salah, tapi tetap ikutin. Nah ini yang harus kita lakukan. Fa'amal al-muttaqi al-'ali alladhi la yaqdiru an yaqul wa la yahudu bi-ittibarihi fa'amruhu ahwan. Sedangkan orang-orang yang berbuat bid'ah secara umum dari kalangan awam itu mereka tidak bisa mengajak orang. Maka dalam hal ini ya itu akan lebih mudah, cuma ikut-ikutan. Ya. Itu apa zikir? Agar pakai pakaian, ya mungkin yang diajarin sampai awalnya itu bisa waktu yang salah, tapi diikutin, tapi dia ngikutin doang, itu masih lebih mudah. Wa aula ayu yatalaqqaf bihi dinasi. Maka menghadapi orang seperti itu, ya mestinya ya diperlakukan dengan ahlu dinasihatin, itu ada boleh. Masa lu zikir ada pakai pakaian, ya lanjut bulat gitu, ya mana ada
zikir seperti itu. Masa zikiran di depan ramyangan, ya, di depan burung itu nggak boleh, nggak ada. Ya, itu tempat ibadah orang lain akan membawa kepada kekufuran lagi. Biarkan seperti itu. Baik perlu awal syariatul taqarrub baik lam yang dikatakan nasu pada dikatakan takbir bid'atihi bi ainihi. Tapi kalau orang awam tersebut ada kena nasihatin begitu ya, maka ya lawan, artinya apa yang dilakukan itu salah, tidak benar. Adalah hal bid'ah dolalah yang dilarang dalam agama. Takut istijab tidak orang melakukan ya. Menyalahkan akan apa yang mereka lakukan. Ya. Wa in anna dzalika la yu'athiru al-jumul qawlihi wa rasulihi bi qawlihi bi qawlihi fa yurad anhu awla. Tapi kalau kita bisa dibilang juga dalam dilihat tahu yang bisa dibilangnya, ya sama aja masih melakukan hal seperti itu. Ya. Maka ya, dalam hal ini apa? Harus dilawan. Dan al-Quran Islam juga lebih takdirnya syarat baik politik wa amma tasadiha. Karena kalau satu perbuatan ya, bid'ah yang dolalah kali itu tidak dicegah, maka akan menyebar kepada orang banyak sehingga keburukan menjadi dilakukan oleh orang banyak. Ya, akhirnya jadi pembenaran perbuatan yang salah karena banyak dilakukan oleh orang menjadi pembenaran. Zaman Ya. sekarang itu. Ini sholat maghrib 3 rakaat capek kita. Ya, dulunya sholat maghrib 1 rakaat yang bilang kerja capek. Satu. Ya, lebih kecil dari ya, subuh. Syariat janji-janji. Nah ini saya dapat petuah, saya dapat ilham, saya dapat apa? Pangsit. Dapat pangsit. Pangsitnya lebih-lebih. Kayak yang Eden, yang Edan ini. Iya tuh. Sama Gupron. Kalau di Indonesia lupa-lupa ada ya? Aku Nabi ada, aku dari malaikat ada. Ya. Tapi yang aku biasakan kemarin. Ya. Maka dalam hal ini hal-hal tersebut ya harus dicegah. Jangan sampai perbuatan buruk itu menyebar. Dan itu kalau ini menyebarnya luar biasa banyak bentuknya. Ya. Padahal udah tahu ada perbuatan itu adalah salah. Ya. Wal-qismu tsalis. Yang ketiga, al-asi bi-fi'lihi la bi-i'tiqadihi. Orang yang berbuat maksiat dengan perbuatannya tapi tidak dengan keyakinannya. Baikkan bihaitsu yata'adza biha ghayruhu kadzulmi wal wasabi wa syahadatul zuri wal ghibati wan namimati wa nahwa dzalika fa'ala al-iqrar anhu wa tarku mukhalatatihi wal imtiyaz an mu'amalah. Yang selanjutnya, orang yang berbuat maksiat dengan perbuatannya tidak dengan keyakinannya, dan itu dia tidak melukai orang lain. Ya, seperti ghibah, menyerang, kesaksian palsu, adu domba, gitu. Maka dalam hal itu
harus ditentang bahwa itu salah, gitu ya. Dan jangan bergaul dengan dia, jauhin. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili, bahwa agama seseorang itu ya sangat dipengaruhi oleh agama temannya. Ya, kalau temennya tukang rampok, dikit banyak dia terpengaruh. Kalau temennya orang saleh, dia akan terpengaruh. Ya. Maka dalam hal ini menjadi sangat penting orang ketika melakukan satu perbuatan dosa, ya harus ditentang, jangan ditemenin. Nasihatin udah, ada didengerin, tinggal udah. Ya. Teman kita nih baik, ya, ada masalah kan, ya, udah kita nasihatin, ya, baik-baik, kayak ngomong dan sebagainya. Sahabat hari itu mabuk ya, minum dulu, ya, belum dijalankan itu kan tinggal, ya doain aja dah, Bapak mau memberikan hidayah kepada kita. Takutnya kalau kita sering berkumpul dengan orang yang pemabuk, akhirnya kebawa hidup-hidup. Mobilnya tidak, ada apa dikit, anestesi, sendok, ya, nggak apa-apa. Dan judi, ya, judi doang, cuma boceng nggak berdoa, berbahaya, katanya, ya. Iseng-iseng. Dari kecil itu akan berpengaruh. Ya. Kadang hukum minimal yad'u ila al-fasad. Kalladhi yajma'u baina rijal wa nisa wa hiya asbab asy-syurab lahal fasad. Demikian juga hukum orang yang mengajak kepada keburukan, seperti ngumpulin laki perempuan buat maksiat, kemudian menyediakan orang minum, ya, dia pada minum tapi punya tempat, sama aja dosanya. Dia tidak melakukan, tapi memfasilitasi, sama aja, ya. Ayat bagi ihanatuhu wa muqata'atuhu wa i'rad anhu. Ya, maka harus diputus. Ya. Jangan ya, dianggap. Tapi kalau dia berbuat satu perbuatan maksiat, dia kerja sendiri, dia minum sendiri, ya. Walaupun banyak orang, itu masih ada mungkin lebih ringan, ya. Tapi tetap harus dibilangin, dikasih hikmah, ya. Dinasihatin. Siapa kira-kira yang bisa masuk nasihatnya ini? Ya. Kalau ada ustaz, ada kiai kabur dia, tahu. Ya. Cari temennya. Kira-kira siapa yang sohibnya dia? Nasihatin baik-baik. Ini perbuatan dosa. Kalau bagaimana terhadap ini adalah termasuk yang dilarang dalam agama. Ya, apa begini perbuatan maksiat. Bertahu ya itu nanti umumnya panjang bisa tahu nggak kalau tahu diangkat ya diambil nyawanya dan seperti itu bagaimana ya dibuat sadar. Tapi kalau ada dengar juga
Berkali-kali udah keluarin aja. Diemin aja dulu. Nasihatin udah, ngomong baik-baik udah, kita doain udah. Jangan sama baik udah. Inna kala tahdiman ahbabka walakin Allah yahdi man yasha. Kita itu bahkan Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Ya, tapi Allah yang punya kuasa dan kehendak. Kalau Rasulullah punya kuasa, ya pamannya Abu Lahab masuk Islam, Abu Thalib masuk Islam, musuh-musuh dengan dalam kafir Quraisy akan masuk Islam kalau sesuai dengan keinginannya, tapi tidak sesuai dengan keinginan, tapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Nabi Nuh. Ya. Kalau ingin mendapatkan hidayah atas seorang orang yang dia cintai, yang dia sayangi, ya, istri sama anaknya nggak bakalan kafir, tidak menerima. Maka oleh karenanya orang yang berbuat akan perbuatan maksiat tadi, ketika dia melakukan itu sendiri, tidak ajak-ajak orang, itu lebih ringan sih. Tapi harus tetap ini nasihatin, bilangin. Tapi kalau yang lebih parah ini, enggak dia berbuat maksiat, ajak-ajak orang. Ini double apanya? Double, ya, ikutnya double akan dosanya. Dosanya berlipat. Ya. Ya. Kalau dulu panjang ini, kita ada arawan. Orang kalau pakai judi, apa aja diminta. Pada urusan main bola, Bukan lewat ini. ya, lu jangan main musim bola nih. Ya, taruhan. Ya, teman dari goceng, cembang, ya, sampai gocap, cepet dan sebagainya. Otaknya udah judi, ajak-ajak orang, dosanya berlipat. Mobil lewat. Udah ajak-ajak jadi apapun orang jadi nggak usah nunggu permainan apa. Ya, perkara mobil lewat itu. Iya, sambil makan. Judi ini. Ya. Ganjil genap aja bisa jadi. Ya ropik. Atau udah. Ajak-ajak orang kan. Ya. Jadi pusing dia berjalan. Ya. Ajak-ajak orang minum, ajak-ajak orang berbuat dosa. Itu mendapat ganjaran, ya, dosa itu berlipat. Wa amman ladzi yafsuqu bi nafsihi yashrabul khamri aw zana aw saraqa aw taraka wajib fal amru bi akhaf. Ini bilang tadi, orang yang berbuat satu perbuatan dosa, ya, orang-orang fasik, orang-orang tajir, seperti dia boleh minum, tapi ngajak-ngajak orang, gitu ya. Ini kan, mau berzina, dia berzina, ngajak-ngajak orang, Sendiri nggak bisa. atau dia mencuri, ya, ngajak-ngajak orang. Ini masih ahok lebih ringan dari yang tadi. Udah berbuat dosa, udah berbuat maksiat, ajak-ajak orang. Tadi dosanya berlipat. Nah, ini harus dijauhi, ya, harus dilawan. Ya, jangan sampai jangan dosa perang. Makanya juga dalam hal ini yang kita perlu jaga ini remaja kita.
Anak remaja itu ya saat transisi itu liputan namanya daur muafakoh, pusat prioritas ya dari apa namanya jati diri ya ini harus kita jaga ya anak-anak kita lu belum tawuran jangan itu ya jangan tadi pun musuh tuh harus banyak buat tentang aja videoin yang mana dia dibacok dan sebagainya mau bilang kan kita ajarkan jangan sampai masuk ke dalam ya kan masuk coba-coba ya kan narkoba kalau coba-coba itu main gratis besok tangnya itu beli habis deh semua belanja orang tua maka kita jauhkan diri kita, anak-anak kita keluarga kita dari perbuatan maksiat seperti ini maka kita harus tahu siapa teman-teman dari anak kita ya jangan dia minta kita perlu tahu punya anak apalagi tadi anak masa pubertas perlu tahu anak kita itu nongkrong siapa sering main sama siapa perlu tahu ya jangan tahu bedar begitu ya di rumah baik banget mengerti orang ngomong di luar kita nggak tahu dia tahu siapa berbuat satu ya tindakan ini bukan maksiat juga benar kriminal misalnya ya alhamdulillah men jadi orang yang melakukan satu perbuatan maksiat keburukan itu kalau sendiri masih rada mending masih rada akhlak lebih ringan walakinnahu fi waqtin mubasyaratihi in sulifa wajib manhahu bima yaqnahu maka tetap ketika orang melakukan perbuatan dosa walaupun untuk dia sendiri tetap harus dicegah ya dia minum kan sendiri kalau dengan orang yang berbuat dia sendiri ya kalau ngajak-ngajak orang ya saya tidak dapat bahkan ini beli gua yang beli minum gua yang mabok gua apa urusannya larang-larang itu dibalikin aja kata-kata yang duit duit bro nah yang mabok bro jadi yang ada bencana bukan dulu doang begitu kita juga kebagian jadi kalau perbuatan dosa didiemin aja Allah akan memberikan ya teguran itu ya berikan musibah, berikan teguran, azab berlaku. Jadi penting untuk apa? Memperingatkan ya fungsi lingkungan kalau kita RT, ya RW, kalau ada yang berbuat sesuatu tegur salah ya harus ada yang menjadi penting buat kita jadi ya, perbuatan buruk itu ya bukan karena tidak mengajak orang tapi kalau perbuatan buruk perbuatan dosa itu didiamkan ya nanti akan terima secara kita ya jangan sampai kita tidak berbuat maksiat, kita tidak berbuat dosa, kita kebagian ya, kebagian ajarnya, ya, kebagian ikomnya, kebagian hukumannya ya, mau dibilangin nah, maka harus ditegur wajib banget harus dicegah ya, tidak boleh wa kana nasu yarudduhu wa kana anfa' lahu nasu wa illa aghlaba lahu. Ini harus dinasihati, nasihat itu yang benar ya. Diberikan apa?
sesuatu yang lebih buat dia jerak, bilangin, ya, ini berbuat, ini tidak boleh, yang agama tidak boleh, aturan dalam ini tidak boleh, masih dilakukan, takut jangan tolongin, ya, lu rasain kan? Artinya apa? Udah dibilangin, udah dinasehatin, kagak dengar. Ketika hal terjadi pada dirinya, terima. Bila apa? Menumbuhkan efek jerak. Menumbuhkan efek jerak. Sama kita sebenarnya ketika mendidik anak-anak ini. Allah itu memberikan kepada kita, ya, al-jaza, al-iqam, wa al-jaza. Allah itu memberikan kepada kita al-wahid, al-wahid wal-wahid. Ya. Allah kan memberikan kita ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Ya. Ada yang diberikan balasan, ya, pahala, ada yang diberikan hukuman. Sama. Ya, anak kita cara mendidik juga kalau dia berbuat salah, berikan hukuman. Ya. Karena salah itu ketika dibiarkan itu nanti akan menjadi sesuatu tabiat yang ada dalam hidup anak tersebut. Ya. Dalam ramai nih, yang orang Bandung, ya, kenapa ketika orang tua yang tanya, itu anak selalu dimanjain, ya, apa yang dilakukan dibiayain aja, dan akhirnya menjadi pembenaran. Dilihat salah akan dihukum, ya, ketika melakukan hal-hal yang dilarang tidak apa-apaan, salah dari anak sendiri. Kalau anak kita berbuat salah, maka kita ajarkan, ya, akui kesalahannya dan dia siap untuk menerima akan hukuman. Itu baru benar. Ya, jangan dia berbuat salah, kita lindungi. Itu akan membentuk pribadian. Orang salah malah dilindungi, orang salah malah, ya, dibela. Jadi pembenaran nih, melakukan hal sesuka diri dia. Nah, dalam hal ini perlu kita ajarkan nasihat, ini nasihat yang baik, dan menasihati juga ada caranya. Tidak boleh misalnya menasihati seorang dibawain seperti ini, tidak boleh. Ajak ngomong berdua kata-kata. Ya, orang-orang tadi ya kayak ngobrol bilang gitu. Ya. Menjadi hubungan hikmah, kasih komunikasi dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, ya, orang didengar. Jadi kalau menasehati di hadapan orang banyak, bukan nasihati namanya, ya, namanya mempermalukan orang. Beda. Kalau saya tadi ngaji dari kitab, ini bersifat umum. Kan saya nggak nyebut orang satu-satu. Bersifat umum. Kalau ada merasa, ya, tidak diberikan kepadanya. Nah, ini menjadi penting bahwa perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa tetap harus dicegah, walaupun dia tidak ngajak-ngajak orang. Ya. Dia berbuat buruk, tidak dalam lingkungan dan sebagainya, tidak bisa. Ya. Bukan pembenaran. Ya. Maka dalam hal ini jadi penting bahwa orang yang berbuat satu perbuatan dosa, walaupun tadi untuk dirinya dan dia tidak mengajak orang, tidak mempengaruhi orang, maka dalam hal itu dan dia dinasihati dengan baik-baik.
Wa illa aglakallah. Nasihati kami dengar. Terasi. Dibilangnya udah. SP1 udah, SP2 udah, SP3 udah. Habis itu apa ya? Ya, udah dibilangin. Ya, baik-baik. Kagak ada kapoknya. Ya. Saya juga diri sendiri, duit saya. Ya. Emang ada duit orang? Itu duit saya. Ngapain saya dilarang? Dalam hukum agama jelas dilarang. Hukum positif negara kita dilarang. Barang tidak melakukan WA utama-utama itu jadi jalan-jalan buat judi. Aduh nggak ada sejarahnya orang yang bermain judi jadi kaya raya. Nggak ada. Yang kaya raya itu dandannya. Ya. Kalaupun menang, ya cuma kayak dikasih banyak pancing, kasih kayu, dikit-dikit, makan semua, tuh, tarik semuanya, habis. Maka dalam hal ini, memang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama atau maksiat ini harus kita nasihati, nggak mempan dinasihati, ya. Beberapa kali lewat pelayanan, lewat guru, lewat orang tuanya, agak mempan juga. Besok diciduk ke polisi, itu ambil aja. Biar apa? Dia merasa ya, bahwa hal itu adalah hal yang dilarang. Jadi sangat tinggi. Jadi orang-orang yang melakukan hal seperti itu bagaimana? Orang yang melakukan satu perbuatan maksiat, ajak-ajak orang itu dosanya lebih besar. Ya, maka dalam hal ini kita harus memotong, putus. Ya, jangan terganggu orang itu. Sehingga nanti kita membawa-bawa juga. Ya, kalau orang berbuat ya maksiat, tidak ajak-ajak orang, maka kita nasihati. Nasihat itu bisa kita kasih. Ya. Kita benci pada perbuatannya, bukan pada orang. Tidak ini. Ya. Karena perbuatan itu orang bisa hilaf, orang bisa salah. Ya. Perbuatan bisa salah. Nanti orangnya bisa jadi nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dicontoh. Nah inilah bahasa kita pada malam ini. Dan baru kita lanjutkan pada pasal yang selanjutnya. Baik, sebelum itu kita berbicara sama. Ini belajar dan terjemahin dan MBG. ABG apa MBG? Duit MBG. Ah, lu nggak mau bikin MBG sih? MBG gak jelas. Chat udah laku belum? Ya, harus